Fakta psikologi seringkali terdengar aneh, tapi ketika dipikirkan lagi, ternyata masuk akal banget. Di video ini, kita akan bahas 7 fakta psikologi yang mungkin belum pernah kamu dengar, tapi pasti bikin kamu bilang, "Ih, kok bener banget ya?" Kamu siap? Ayo kita mulai. Fakta pertama, orang lebih mengingat perasaan, bukan kata-kata. Kita seringkali terlalu fokus mikirin kata-kata, apa yang harus kita ucapkan, gimana cara ngomongnya biar keren, biar pintar. Padahal faktanya adalah orang lain lebih mengingat bagaimana mereka merasa saat bersama kita. Coba deh kamu inget-inget, momen paling berkesan sama teman atau keluarga. Yang kamu ingat, itu bukan dialognya kata per kata kan? Tapi perasaan hangatnya, perasaan senangnya, atau bahkan perasaan sedihnya. Itulah kenapa orang yang punya aura positif dan baik hatinya selalu dikenang. Meskipun mungkin mereka nggak banyak bicara. Mereka meninggalkan jejak emosional. Kata-kata bisa dilupakan. Tapi perasaan yang kita timbulkan pada orang lain akan membekas jauh lebih lama. Jadi, lain kali kamu bertemu seseorang, fokuslah untuk membuat mereka merasa nyaman dan dihargai. Itu jauh lebih kuat dari rangkaian kata-kata paling indah sekalipun. Fakta kedua, jika kamu gampang capek, mungkin karena kamu terlalu banyak berpura-pura. Pernah nggak sih kamu merasa lelah banget, padahal seharian cuma duduk-duduk aja, bukan capek fisik, tapi capek mental yang rasanya sampai ke tulang. Nah, kelelahan mental itu seringkali datang bukan dari kegiatan fisik yang berat, tapi dari beban emosional karena harus terus-menerus berpura-pura. Pura-pura kuat, padahal lagi rapuh, pura-pura nyaman di situasi yang bikin gak enak, pura-pura baik-baik aja, padahal di dalam lagi berantakan. Memakai topeng sosial ini butuh energi yang luar biasa besar. Tubuhmu itu capek karena jiwamu tidak jujur pada dirinya sendiri. Kamu menekan emosi asli dan memaksakan ekspresi yang berbeda. Ini seperti menahan bola di bawah air, butuh tenaga terus-menerus. Jadi, kalau kamu sering merasa lelah tanpa sebab, coba introspeksi. Mungkin sudah saatnya kamu lebih jujur pada perasaanmu sendiri. Mengakui kalau kamu nggak baik-baik aja, itu bukan kelemahan, tapi langkah pertama menuju pemulihan. Fakta ketiga, kita justru lebih produktif saat tidak memikirkan tentang produktivitas. Aneh, tapi ini nyata banget. Semakin kamu stres dan pusing mikirin aku, harus produktif hari ini. Aku harus selesain semua to-do list, kamu malah jadi makin gak produktif. Kenapa? Karena tekanan itu menciptakan kecemasan yang menghalangi otakmu untuk berfungsi optimal. Sebaliknya, momen paling produktif kita terjadi saat kita masuk ke dalam flow state. Flow state adalah kondisi di mana kamu begitu tenggelam dalam sebuah aktivitas sampai-sampai kamu lupa waktu, lupa rasa lapar, dan bahkan lupa sama diri sendiri. Di momen itu, kamu nggak mikirin hasil, kamu cuma menikmati prosesnya, pekerjaan terasa mengalir begitu saja tanpa terasa seperti beban. Jadi, daripada memaksa diri untuk produktif, coba deh ciptakan lingkungan yang mendukung kamu untuk masuk ke flow state. Singkirkan distraksi, pilih tugas yang kamu suka, dan fokuslah pada prosesnya, bukan pada hasilnya. Produktivitas akan datang sebagai bonus. Fakta keempat, kamu akan menjadi mirip dengan 5 orang terdekatmu. Ada pepatah yang bilang, tunjukkan padaku teman-temanmu, maka aku akan tahu siapa dirimu. Ternyata, ini ada penjelasan psikologisnya. Secara tidak sadar, otak kita punya yang namanya mirror neurons atau sel saraf cermin, yang fungsinya meniru perilaku, kebiasaan, bahkan emosi orang-orang di sekitar kita. Jadi, 5 orang yang paling sering berinteraksi denganmu
entah itu teman, keluarga, atau rekan kerja, akan sangat membentuk cara kamu berpikir, cara kamu bersikap, selera humormu, bahkan cara kamu memandang dunia dan masa depan. Kalau lingkunganmu isinya orang-orang optimis dan suportif, kamu akan ikut tertular semangatnya. Sebaliknya, kalau lingkunganmu toksik dan penuh keluhan, energi negatif itu juga bisa meresap ke dalam dirimu. Makanya, memilih lingkungan pergaulan itu bukan soal sombong atau pilih-pilih, tapi ini adalah investasi untuk kesehatan mental dan perkembangan dirimu. Lingkaran pertemananmu membentuk dirimu. Fakta kelima, jika ada sesuatu yang mengganggumu terus-menerus, itu adalah pertanda kamu harus berubah. Tahu kan perasaan saat ada satu hal yang terus-terusan kepikiran? Mau lagi kerja, lagi makan, bahkan sebelum tidur, pikiran itu muncul lagi dan lagi. Banyak orang menganggap ini sebagai overthinking dan berusaha mengabaikannya. Padahal, dari sisi psikologi, ini adalah sinyal penting dari alam bawah sadarmu. Pikiran yang mengganggu itu sebenarnya adalah alarm psikologis yang berbunyi, memberitahu kamu, "Hei, ada sesuatu yang salah di sini. Ada yang harus diperbaiki." Bisa jadi itu tentang pekerjaan yang tidak memuaskan, hubungan yang tidak sehat, atau kebiasaan buruk yang perlu diubah. Mengabaikannya hanya akan membuat alarm itu semakin kencang. Jadi, daripada melawannya, coba dengarkan apa yang ingin disampaikan oleh pikiran itu. Mungkin itu adalah dorongan yang kamu butuhkan untuk akhirnya mengambil tindakan dan membuat perubahan yang selama ini kamu tunda. Fakta keenam, kita seringkali menyukai orang yang bahkan tidak kita sadari kita sukai. Pernah nggak kamu merasa nyaman banget ngobrol sama orang tertentu sampai rasanya waktu berjalan cepat? Atau kamu merasa senang setiap kali bertemu dengan dia? Dalam psikologi, ini bisa dijelaskan dengan konsep positive association atau asosiasi positif. Otak kita secara alami akan menyukai stimulus yang membuat kita merasa aman, nyaman, dan bahagia. Jadi, ketika ada seseorang yang kehadirannya secara konsisten membuat kita merasa didengar, dihargai, dan tertawa, otak kita akan mengasosiasikan orang tersebut dengan perasaan positif. Ini nggak selalu berarti romantis ya. Bisa jadi itu teman baik, mentor, atau bahkan rekan kerja. Kita menyukai mereka bukan karena penampilan atau status, tapi karena interaksi dengan mereka mengaktifkan pusat rasa nyaman di otak kita. Rasa suka itu tumbuh secara organik dan bawah sadar sebagai respons alami otak yang menyukai rasa aman dan positif. Dan fakta ketujuh, ini mungkin yang paling pahit tapi juga paling membebaskan. Ketika kamu mulai menjaga dan mencintai dirimu sendiri, banyak hubungan di sekitarmu akan hilang. Saat kamu mulai menetapkan batasan yang sehat, mulai bilang tidak pada hal-hal yang menguras energimu, dan memprioritaskan kesehatan mentalmu, kamu mungkin akan kaget melihat beberapa orang perlahan menjauh. Kenapa? Karena mereka yang selama ini bertahan hanya karena bisa memanfaatkan kebaikanmu atau keenggananmu untuk berkata, tidak tiba-tiba kehilangan keuntungan itu. Mereka tidak bisa lagi mengontrolmu atau menyedot energimu. Penting untuk diingat, bukan kamu yang berubah menjadi orang jahat. Kamu hanya berhenti membiarkan dirimu dimanfaatkan. Hubungan yang hilang saat kamu mulai menyayangi dirimu adalah hubungan yang memang tidak seharusnya ada sejak awal. Kehilangan mereka bukanlah sebuah kerugian, tapi sebuah proses penyaringan alami untuk menciptakan ruang bagi hubungan yang lebih tulus dan sehat. Kehilangan itu adalah bagian dari pertumbuhan. Nah, itu tadi 7 fakta psikologi yang aneh, tapi sebenarnya sangat masuk akal. Mana dari ketujuh fakta tadi yang paling klik atau paling ngena banget buat kamu saat ini? Coba tulis di kolom komentar ya, aku penasaran banget, pengen baca cerita kalian. Kalau kamu suka video
pembahasan psikologi yang ringan dan relatable seperti ini, kasih tahu aku juga ya. Siapa tahu aku bisa buatin part 2 yang lebih mind-blowing lagi. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.